Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, dan kasus juga mungkin dia assalam juga ada. Bolehkah kita safar untuk i'tikaf di masjid tertentu? Safar. Nah, sebenarnya dalam syariat Islam safar itu ada dua macam. Yang pertama safar qasir, yang kedua safar tawil. Safar qasir itu jalan jauh namun masih pendek ukurannya sehingga tidak ada hukum rukhsah dan qasar dan semisalnya. Itu yang di parameternya batasannya di bawah 80 sekian kilometer. Dari Aslam Jati Sampurna, Jaka Sampurna, kemudian antum pergi ke Pulau Gebang misalnya. Sampai enggak 80 km, Pak? Enggak. Tapi antum perginya jalan kaki atau lompat kodok. Ini safar ini. Lama ini. Lompat kodok pula, lama. Ya. Ya macet ya. Nah, ini memang safar karena kesulitannya. Tapi ini enggak nyampe safar tawil, dia safar qasir. Ya ini safar yang pertama. Enggak ada hukum rukhsah. Tetap wajib puasa Ramadan, enggak boleh qasar salat, enggak boleh jamak salat gitu. Yang kedua safar tawil, safar panjang. Maka parameternya batasannya sekitar 88 kilometeran. Jaraknya, tempuhannya, maka di safar. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihalu illa li hadhil masajid ats-tsalath." Tidak boleh mengikat tali rihlah, atau maksudnya tidak boleh safar kecuali ke masjid yang tiga ini. Pertama Al-Masjidil Haram di Makkah. Kedua wa masjidi hadza, yaitu Masjid Nabawi di Madinah. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Hanya tiga masjid ini saja seseorang boleh mengunjungi secara safar ke masjid ini karena masjidnya itu baru boleh. Tiga ini saja. Selain dari itu semua hukumnya sama, enggak boleh. Nah, taib, sekarang pertanyaan. Kalau misalnya seseorang dari Jawa Tengah dia safar ke Masjid As-Salam untuk i'tikaf di sini, apa hukumnya? Gitu. Sebentar, jangan bilang boleh, jangan bilang nggak boleh. Sebentar, ya. Maka jawabannya tafsili, rinci jawabannya. Kalau antum, akhi, safar ke masjid apapun itu untuk i'tikaf dengan faktor atau sebab karena zat masjidnya, karena faktor zat masjidnya, karena antum merasa keagungan dan kebaikan, maksudnya agungnya nama masjid ini atau kebaikan masjid ini, maka haram, dan dikhawatirkan i'tikaf antum nggak sah karena ada larangan dari Nabi SAW. Adapun kalau antum safar menuju masjid ini atau masjid apa gitu di Jakarta, atau bukan karena zat masjidnya, melainkan karena antum tahu misal di i'tikaf ini servisnya bagus, layanannya bagus misalnya, atau di sini i'tikaf di sini ada fitur-fitur menarik seperti ada majelis ilmu misalnya, maka ini berarti bukan karena zat masjidnya, melainkan karena fiturnya atau servisnya atau kelengkapannya atau hal lain yang bukan karena zat nama atau bangunan masjidnya, maka ini boleh sah i'tikafnya. Faham di sini insyaallah? Ada kasih contoh. Antum mau safar, anda pengen i'tikaf ke masjid, bukan hanya i'tikaf sebenarnya, untuk sholat pun apapun itu. Anda pengen ke masjid misal Jogokarian. Kenapa? Karena itu masjid spesial, itu ada tempat tersendiri bagi hati kaum muslimin. Enggak. Antum enggak boleh kayak gitu. Enggak. Masjid Jogokarian dengan Masjid As-Salam dengan musola ranting di desa sama hukumnya di sisi Allah. Sama hukumnya. Masjid bukan tiga masjid tadi, beda. Gitu kan ya? Begitu. Begitu juga di Istiqlal. Ya. Datang jauh-jauh dari Jawa Timur
Ngapain ke Istiqlal? Oh, saya mau etikaf. Kenapa? Karena Istiqlal ini kan masjidnya kebanggaan kaum muslimin. Enggak. Kalau antum ke Masjid Istiqlal demi Istiqlalnya, demi masjidnya, ini yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Harus dipahami ini jemaah. Tapi kalau misalnya safar ke suatu masjid karena ada fitur dari masjid itu yang kita manfaatkan dan kebaikan dan mungkin menambah iman atau ilmu kita, maka boleh. Seperti saya ke Solo ke Masjid Imam Bukhari, pesantren Imam Bukhari misalnya. Ngapain antum ke sana? Di sana ada daurah Syekh Fulan, Anda mau menghadiri itu. Maka boleh safar. Bukan karena zat masjidnya, tapi karena ada fitur di situ. Begitu. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini jelas insyaallah ya. Jadi nanti ketika ada jemaah luar kota yang safar ke As-Salam untuk i'tikaf di As-Salam, nasihatin beliau, Pak, mohon maaf, jangan pernah berniatan ke As-Salam ini karena As-Salamnya. Jangan, karena As-Salam ini sama seperti masjid lainnya. Hukumnya sama. Enggak ada specialty lebih. Tapi kalau karena mungkin nyaman, ada AC atau fiturnya baik dan nyaman di sini karena mungkin lingkungannya baik, fadol karena itu. Tapi kalau karena As-Salamnya, jangan ada keyakinan baru. Beda tipis betul. Begini, lihat hadisnya. La tusaddur rihal, tidak boleh safar kecuali ke 3 masjid ini. Kenapa 3 masjid ini? Karena di situ ada pengagungan terhadap zat masjidnya, ya enggak? Salat di Masjidil Haram 100.000. Ya enggak, daripada salat biasa. Salat Masjid Nabawi 1.000. Salat di Masjidil Aqsa ada fadilah yang Allah Taala rahasiakan, Allah alam, tapi tetap ada fadilahnya. Berarti di sini ada pengkultusan kepada tempat. Ya, mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya adalah ketika antum safar demi mengagungkan masjid secara zat khusus selain 3 ini, enggak boleh. Itu tipis, dipikirkan aja, tipis. Adapun kalau karena ada fitur, ini bukan karena pengagungan terhadap tempat. Anda kasih contoh lain. Antum ke Masjid Fulan di Ciamis misalnya, karena masjid itu adalah petilasannya Prabu Siliwangi misalnya. Karena dulu singgah di sini petilasannya. Berarti antum ada ta'zim terhadap tempat ini. Haram. Antum orang Jakarta, Bekasi ke sana, enggak boleh. Gitu. Misal ke Jogokarian, wah ini karena ini tempat ini diagungkan oleh kaum muslimin. Ini tempat ini Masya Allah beda nih masjid ini. Nah, ini enggak boleh. Tapi kalau dalam rangka liputan, misalnya memang disuruh sama TV atau sama kantor disuruh, tolong liput itu untuk mengetahui fitur-fitur, maka boleh ke situ. Bukan karena memang pengen mengagungkan masjid ini secara zat, pengen ibadah khusus di situ secara zat, bukan. Tetapi karena memang ada tugas, itu nggak apa-apa. Studi banding nggak apa-apa, studi banding. Tapi bukan dalam mengagungkan dan membedakan masjid ini secara zat. Ibadah di sini beda dengan ibadah di tempat lain. Enggak, itu nggak boleh seperti itu. Misalnya ke Al-Barakah Cilengsi, kenapa di sana? Oh, karena itu masjid yang Masya Allah berkah dan seterusnya. Ya akhi, semua masjid berkah insya Allah. Antum nggak boleh seperti itu. Tapi kalau memang di sana fiturnya lebih afdal dari segi ta'limnya, servisnya, ketertibannya, keselamatan parkirannya dan seterusnya, itu hal lain di luar dari zat masjid dan intinya ya. Begitu, mohon dibedakan. Bisa insya Allah.